Selain terkenal dengan pemandangan alam dan budaya adatnya yang memikat, Bali juga punya rumah-rumah adat yang tak kalah cantik. Rumah adat Bali memiliki desain yang unik karena mengedepankan unsur-unsur tradisional di dalamnya. Rumah adat Bali dibangun berdasarkan aturan yang tertulis dalam lontar Asta Kosala Kosali. Sebelum lanjut, ini adalah video pertama saya. Mohon bantuan kepada sahabat YouTube yang menonton video ini untuk menekan tombol subscribe dan like ya. Mari kita budayakan saling membantu. Anda subscribe channel ini, saya juga akan subscribe channel Anda. Jika sudah, kita lanjutkan pada topik. Rumah adat Bali terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, angkul-angkul. Angkul-angkul adalah bagian rumah adat Bali paling depan, yaitu pada pintu masuk. Pada umumnya memiliki gapura dengan atap model tradisional dan bangunan seperti candi di bagian kiri dan kanannya. Angkul-angkul yang penuh dengan ukiran artistik memiliki atap menghubungkan kedua sisi gapura sehingga terlihat unik. Awalnya, atap menggunakan rumput kering, namun di zaman sekarang banyak orang yang sudah mengubahnya menjadi genteng. Yang kedua yaitu aling-aling. Aling-aling merupakan bagian dari halaman rumah adat Bali yang menjadi pembatas antara angkul-angkul dengan halaman rumah dan dipercaya berfungsi menghalangi aura negatif agar tidak masuk ke rumah. Bangunan yang ketiga yaitu pura keluarga atau pamerejan atau sanggah. Pura keluarga atau pamerejan atau sanggah adalah bangunan suci untuk bersembahyang di rumah. Pemerajan atau sanggah ini biasanya dibangun di pojok rumah di sebelah timur laut. Hampir semua rumah di Bali memiliki pura kecil ini agar semua penghuni rumah bisa bersembahyang dan berdoa di pura tersebut. Bangunan yang keempat yaitu Balai Dauh. Balai Dauh merupakan tempat masyarakat Bali biasanya menerima tamu. Bangunan ini terletak di sisi barat dengan banyak tiang penyangga, namun jumlah tiangnya berbeda antara satu rumah dengan rumah lainnya. Berbentuk persegi panjang dan memiliki balai di dalam ruangan. Balai Dauh ini juga bisa digunakan sebagai kamar tidur remaja. Bangunan yang kelima yaitu Balai Dangin atau Balai Gede. Balai Dangin adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat upacara adat. Bangunan Balai Dangin terletak di sebelah timur halaman rumah. Biasanya Balai Dangin atau Balai Gede memiliki 12 sesaka atau tiang dan juga terdapat 2 buah balai pada sisi kanan dan kiri. Bangunan yang keenam yaitu Balai Manten. Balai Manten adalah bangunan yang biasanya berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga atau anak gadis. Selain itu, pada bagian tersebut juga digunakan untuk bagi pasangan yang baru menikah. Bangunan yang ketujuh yaitu Pewargan. Pewarangan adalah ruangan dapur yang dibangun untuk tempat penyimpanan dan pengolahan makanan. Letaknya berada di sebelah selatan atau barat laut rumah utama dan dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni tempat memasak dan menyimpan makanan, alat dapur dan lain-lain. Bangunan ke-8 yaitu Jineng. Jineng atau Klumpu adalah sebuah bangunan yang biasanya dipergunakan sebagai gudang atau tempat penyimpanan bahan pokok seperti beras. Bangunan ini terletak di sebelah tenggara atau dekat dengan dapur. Rumah adat Bali memiliki desain yang unik karena mengedepankan unsur-unsur tradisional di dalamnya. Rumah adat Bali dibangun berdasarkan aturan yang tertulis dalam lontar Asta Kosala Kosali.
Ada beberapa material bangunan yang digunakan sehingga membedakan rumah Bali dengan lainnya. Salah satunya adalah penggunaan batu bata merah ekspos sebagai struktur pembentuk rumah. Selain batu bata, rumah adat Bali biasanya menggunakan tanah liat ataupun susunan bebatuan untuk membangun dinding rumah. Untuk bagian atap rumah Bali, sebagian besar menggunakan alang-alang dan campuran serat pohon. Namun ada pula yang mulai menggantinya dengan genting berbahan tanah liat.